Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa, jangan bosan-bosan like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Dan anak-anakku selalu hidupkan tombol notifikasinya dengan video-video terbaru dari Yudi Channel. Tentunya kalian sehat dan keluarga kalian juga sehat dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anakku? Masih kangen dengan pelajaran saya? Semoga pelajaran saya bisa bermanfaat, sedikit memberikan pengetahuan kepada kalian untuk meningkatkan pengetahuan tentang. Baik anak-anakku, kita akan melanjutkan pembahasan matematika peminatan kelas 11 anak-anak, yaitu di bab 2 anak-anakku, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ini yaitu tentang sinus dan kosinus. Nah, anak-anakku, di sini kita lihat adapun kompetensi dasar yang kalian capai di bab ini. Yang pertama yaitu dapat menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ya. Kemudian anak-anak, kompetensi keterampilan ya di bab 2 ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian anakku, peta konsep ya. Di sini peta konsep yang kita pelajari di bab 2 ini yaitu dari trigonometri, rumus trigonometri di sini ya. Adapun bagiannya yaitu perbandingan trigonometri sebagai materi persyarat ya. Kemudian jumlah dan selisih dua sudut, kemudian trigonometri sudut rangkap, kemudian perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus dan kosinus ya. Kemudian ini adalah identitas trigonometri. Itu peta konsep yang kita akan pelajari di bab 2 ini anak-anak. Kemudian anak-anak, kita lihat di sini ya, kita lihat bagaimana menurunkan rumus ya penjumlahan sinus dan kosinus. Nah, yang pertama kita akan mencari atau menemukan rumus sin alfa ditambah beta yang pertama ya. Kita perhatikan ada sebuah segitiga di samping anak-anak ya. Ini ada dua buah segitiga ya. Kemudian segitiga yang pertama adalah ACD, kemudian segitiga yang kedua adalah BCD. Alfanya di sini adalah di sudut C, kemudian sudut betanya di C juga di sini ya. Kemudian anak-anak, bagaimana perbandingan trigonometri yang diperoleh? Kita ini CD ya, di per A, kita lihat CD di layar, CD per A sama dengan cos beta ya, sama dengan cos beta. Sehingga kalau cari CD, jadi kalau cari CD ini adalah sama dengan A dikali cos beta, ini dikalikan silangnya, ketemu persamaan yang pertama. Kemudian AD per B, lebih kecil ya, AD di sini. Berarti sisi depannya ini, depan sudut alfa bagi B kecil, sehingga AD sama dengan B kali sin alfa. Kita misalkan persamaan 2, kemudian CD ini tengah dibagi B kecil sama dengan cos alfa. Jadi samping sudut dibagi sisi miringnya ya, sama dengan CD ya, B kali cos alfa, ini kalikan silang. Jadi dimisalkan persamaan yang ketiga. Kemudian anak-anakku, BD, kita lihat BD berarti sisi depan sudut beta ya, dibagi A kecil ya, bagi miring sama dengan sin beta di depan miring ya. Sehingga BD sama dengan A kali sin beta.
Ini kalikan 9 misalkan pertama. Ya, kemudian anak bagaimana mengingatnya? Kita mengingat waktu pelajaran kelas 1 anak-anak di materi geometri dasar, sin alfa itu sama dengan apa? Sisi depan sudut dibagi sisi miring. Ya, atau kita singkat dering gitu aja. Depan miring ya. Lebih mudahnya. Kemudian kalau kosinus anak-anak, sisi samping miring sudut dibagi sisi miring atau saring. Kita miring, ingat miring ya, samping miring. Kemudian tangan, sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut atau kita desa ya, kita misalkan desa. Kemudian anakku ya, kita lihat di sini kita kan tujuannya mencari atau menurunkan sin alfa ditambah beta di sini. Jadi yang pertama dari luas segitiga ADC kita lihat segitiga ADC sama dengan setengah kali AD mana ini ya, kali CD, jadi setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali B kecil kali sin alfa, kemudian A kali cos B ya, sama dengan setengah AB kali sin alfa sin cos B ya, setengah AB sin alfa kali cos beta ya. Ini kita misalkan persamaan yang kelima. Jadi dengan menggunakan persamaan 3 dan 4 diperoleh anak-anak, kita lihat di sini luas segitiga BDC, kita lihat segitiga BDC ya sama dengan setengah kali BD kali CD ya, setengah kali BD sendiri A kali sin beta kali B cos alfa dari CD ya, sama dengan setengah kali AB kali cos alfa kali sin beta. Kita misal. Kemudian anak dari persamaan 5 dan 6 ini, dari persamaan 5 dan 6 ya, diperoleh luas segitiga ABC ya, segitiga ABC. Kemudian sama dengan apa anak-anak? Luas segitiga ADC. ADC ini dari tadi ya, yang sudah ADC kan sudah ketemu tadi, ini kan hasilnya dari persamaan ditambah luas segitiga BDC dari persamaan 6 kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah setengah AB kali sin alfa kali cos beta ditambah setengah kali AB kali cos alfa sin beta sama dengan setengah AB dalam kurung, ini kita keluarkan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Misalkan persamaan yang ke-7. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus luas segitiga itu diperoleh luas segitiga ABC. Ya. Luas segitiga ABC sendiri adalah setengah kali AB kali sin dalam kurung alfa tambah beta. Nah, ini bisa di sederhanakan jadi sin alfa tambah beta. Persamaan ke-8. Kemudian anak-anakku dari persamaan 7 dan 8 diperoleh, nah ini bisa kita gabungkan setengah AB ya, sin dalam kurung alfa tambah beta sama dengan setengah AB dalam kurung sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin 2. Nah ini bisa dihanakan anak-anak sehingga hasilnya adalah sin alfa dalam kurung alfa tambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Ketemulah ya rumus sin alfa tambah beta. Itulah cara penurunan rumus sin alfa ditambah beta. Oke anak-anak, sudah mengerti? Apanya agak rumit sedikit ya, tetap semangat. Ini menurunkan rumus sin alfa tambah beta. Kemudian kita lanjutkan anak-anakku, bagaimana mencari rumus
sinus jumlah dua sudut selisihnya, Pak. Ya. Kita lihat di sini, yaitu dengan cara apa? Mensubstitusikan negatif beta ke dalam beta, sehingga diperoleh sin alfa kurangi beta sama dengan sin alfa ditambah negatif beta, sama dengan sin alfa kali cos negatif beta ditambah cos alfa kali sin negatif beta. Jadi karena cos negatif beta itu sama dengan cos beta dan sin negatif beta itu sama dengan negatif sin beta, maka sin alfa kurang beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Ini sama operasinya, ya. Cuman kalau di sini kalau positif, di sini. Kemudian kalau ini negatif, berarti di sini operasinya negatif. Sama-sama sin cos cos sin. Sinta punya kos-kosan. Kos-kosan itu milik Sinta. Ini sama aja. Sinta punya kos-kosan. Kos-kosan itu milik Sinta. Iya. Itu cara menghafalnya. Oke. Oke ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan latihan sekarang. Oke. Yang pertama yaitu kita mencoba menyelesaikan soal-soal. Yang pertama kita lihat sin 75. Ya, sinus 75 derajat itu berarti kan sama dengan sin 45 ditambah 30 derajat. Jadi 45 tambah 30. Sehingga anak-anak kita pakai rumus, karena di sini operasinya penjumlahan, nanti kita pakai rumus sinus penjumlahan. Ya. Kita lihat di sini sin 45, jadi alfanya kita ganti 45 kali cos 30 derajat ditambah cos 45 dikali sin 30. Nah, masih ingat? Ayo rumus sudut di kuadran yang pertama. Sin 45 berapa anak? Setengah akar 2 ya. Kemudian cos 30 setengah akar 3, cosinus 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Kemudian anak kita kalikan 1 kali 1 ya. Ini kali 2 kali 2 adalah 4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Jadi hasilnya adalah seperempat akar 6 ditambah juga sama 1 adalah 1, 2 kali 2 5. Akar 2 kali 1 ya akar 2. Sudah. Ya. Kemudian kita gabungkan anak-anak, seperempat yang kita keluarkan sama dengan seperempat dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Oke. Ini rumus yang pertama, rumus jumlah ya. Contoh rumus sinus penjumlahan 2. Oke, ketemu satu soal yang pertama. Oke, mudah ya. Baik, selanjutnya sekarang kalau coba sin 15 derajat, kita lihat sama dengan sin dalam kurung 45 derajat kurangi 30 derajat. Ya kan? 45 kurangi 30 kan 15 derajat. Berarti kita pakai, karena ini selisih ya, pengurangan, berarti kita pakai rumus selisih dua sudut. Sehingga tetap sama, Sinta punya kos-kosan. Kos-kosan itu milik Sinta. Oke. Hahaha. Ganti alfanya 45, betanya ganti 30. Sin 45 kali cos 30 derajat dikurangi cos 45 kali sin 30 derajat anak-anak. Ya sudah, sama ini. Sinus 45 tadi ya. Setengah akar 2 cosinus 30 setengah akar 3, operasinya tetap pengurangan. Kemudian 45 derajat sama setengah akar 2 sin 30 ada setengah. Ya, setengah akar 2 kali setengah akar 3 hasilnya seperempat akar 6 ya, dikurangi ini setengah akar 2 kali setengah adalah seperempat akar 2. Udah, keluarkan aja seperempatnya dalam kurung ya, setengah akar 6 kurangi setengah akar 2. Pak, boleh nggak berhenti sampai sini? Boleh saja, ini hanya yang kita menggabungkan, menyederhanakan saja. Oke anak-anak, mudah ya anak-anak ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan anak-anak, coba soal yang agak meningkat sedikit. Nah, kita lihat di sini diketahui sin alfa sama dengan 4/5 dan cos betanya sama dengan 5/13. Kemudian alfa dan betanya itu terletak sudulan chip ya.
Kita lihat di sini sinus alfa dan cos betanya sama-sama positif di kuadran 1 ini ya. Kemudian kita lihat tentukan nilai sin alfa tambah beta. Yang diminta adalah penjumlahan dua sudut pada sinus. Langkah pertama bagaimana, Pak? Ya, kita lihat di sini. Kita kan belum mengetahui cos alfanya. Sin alfa sudah ketemu. Ya, sin alfa sudah ketemu 4/5. Cos alfanya belum ketemu. Ya. Kemudian yang belum ketemu apalagi sin betanya. Iya, sin betanya adalah 5/13, sin cos betanya 5/13. Sin betanya belum ketemu. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, ada berbagai macam cara. Ya, bisa pakai rumus Pythagoras, ya, bisa pakai rumus Pythagoras atau rumus yang lain. Nah, sekarang coba saya pakai rumus di sini. Ya, pakai identitas trigonometri. Kita lihat sin kuadrat theta sama aja alfa, beta, theta. Ini hanya sebuah simbol sudut ya. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka kalau mencari sin kuadrat theta itu kan pindah ruas saja. Berarti pindah ruas ke kanan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Kemudian cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta. Nah, di sini karena cos alfanya positif untuk alfa lancip ya, anak-anak. Maka mencari cos alfa ini pakai rumus yang ini ya. Rumus yang kedua, cos alfa ini kok bisa akar, Pak? Ini kan kuadrat dikeluarkan sama dengan akar 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Sehingga anak-anak ya, karena sin alfanya sudah ketemu 4/5, ya sudah, kita tinggal substitusikan saja. Sin alfanya 4/5 karena di sini kuadrat, berarti dikurangikan saja. 1 dikurangi 4/5 kuadrat. 4/5 kuadrat berarti ya sudah, 4 kuadrat adalah 16, 5 kuadrat adalah 25. Maka hasilnya adalah ini 1 dikurangi 16 dibagi 25. 25 kali 1 kurangi 16, hasilnya adalah 9/25. Ya, akar 9 berapa anak-anak? 3 ya. Akar 25 adalah 5. Oke, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya. Atau kita pakai rumus Pythagoras sama saja anak-anak. Ya, karena sini alfanya di sini ya. Alfanya di sini sudutnya. Sinus itu apa? Dering, depannya 4 ya. 4, depannya miringnya adalah 5. Miringnya adalah 5. Berarti yang belum ketemu samping. Boleh saja berarti mencari pakai Pythagoras, ya kan? Sama saja ini. Berarti X-nya ini belum ketemu. X-nya berarti kan akar ini sampingnya adalah R kuadrat adalah 5 kuadrat adalah 25 ya. 25 dikurangi berapa anak-anak? 4 kuadrat adalah 16, berarti sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan anak-anak berapa? 3 ya. Akar 9 adalah 3. Ya sudah, sama aja. Ini berarti 3. Ini kalau pakai rumus Pythagoras sama saja anak-anak. Berarti kalau cos berarti samping miring, ya sudah sama-sama 3/5. 3/5 sama. Ini saya pakai rumus identitas. Boleh pakai rumus apa saja. Itu ya langkah pertama. Baik, kita lanjutkan langkah yang kedua. Nah, sin beta positif untuk beta lancip. Nah, tetap pakai identitas tadi anak-anak. Karena di sini mencari sin beta berarti pakai rumus ya pertama tadi ya.
sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Ini kok bisa jadi akar, Pak? Karena ini kuadrat dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Sin beta sama dengan akar 1 kurangi cos kuadrat beta. Ya sudah, karena cos beta sudah ketemu 5/13. Ya. Ya udah, 5 kuadrat ya dibagi 13 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Kita lihat sini. 13 kuadrat adalah 169. Ya sudah, 1 dikurangi 25 per 169, hasilnya adalah ya 169 kali 1 kurangi 25, 144 per 169. Ini adalah ya 12/13. Ini kalau pakai rumus identitas. Nah, kalau pakai rumus Pitagoras, Pak, sama saja. Sama-sama. Kita coba gambar ya. Ya, kita di sini. Ya, sudut betanya. Sudut betanya tadi apa yang diketahui 5/13 sin. Kita lihat di sini kan diketahui cos betanya adalah 5/13, berarti samping miring. Yang belum diketahui adalah depan sudut betanya, berarti kita pakai Pitagoras juga. Boleh pakai cara yang kedua. Y akar ini 13 kuadrat adalah 169 ya dikurangi apa sampingnya 5 kuadrat adalah 25 ya, panjang sedikit. Hasilnya adalah Y sama dengan akar berapa anak? 169 kurangi 25, berarti adalah 144 ya. Oke, akar 144 berapa anak? 12. Sama saja, berarti Y nya 12, di sini 12 ya, karena yang ditanya sin beta berarti sin depan miring, berarti 12/13, sama saja. Boleh pakai rumus identitas, boleh pakai cara Pitagoras. Pitagoras nih ya, asalkan kalian tahu caranya. Oke, mudah saja. Kita sudah pakai 2 rumus menyelesaikan rumus jumlah selisih sinus ya. Sini untuk kosinusnya kita lanjutkan di video selanjutnya. Nah, hari ini evaluasinya anak-anak ya. Kesimpulannya adalah sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Sudah, tinggal kita substitusikan. 4/5 kali 5/13 ditambah 3/5 kali 12/13. 4 kali 5 adalah 20 per 65 ditambah ya ini kalikan 3 kali 12 36 per 60. Hasilnya adalah 56 per 65. Nah, mudah ya anak-anak. Oke. Baik, sebagai evaluasi kalian coba kerjakan tugas ini. Yuk, yang bisa luar biasa. Demikian dari Pak Imam ya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini dicoba di rumah ya. Ayo, coba di rumah. Semoga kalian berhasil. Demikian video dari Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari channel. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.